Pembacaan Alkitab diambil dari Titus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, tidak pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kesalehan seringkali dilihat hanya melalui kegiatan agama yang dijalankan. Asal rajin beribadah, maka sudah terlihat saleh. Padahal dalam kenyataannya, banyak orang yang mengaku saleh tetapi tidak dapat menjadi teladan, bahkan untuk hal yang kecil sekalipun. Tak jarang kita jumpai orang yang tampak saleh ternyata terlibat dalam kejahatan yang merugikan hidup orang banyak. Korupsi adalah contohnya. Berapa banyak orang yang korupsi justru terlihat dipandang saleh. Di dalam perikop ini, Paulus menunjukkan bahwa ada hal yang ingin diperjuangkannya, yakni keyakinan bahwa Allah menyediakan hidup kekal bagi pengikutnya, yaitu mereka yang berpegang pada kebenarannya. Hal ini terus disuarakannya di berbagai tempat, dengan keyakinan dan harapan bahwa kabar baik itu akan sampai dan mengakar di hati orang-orang yang mendengarnya. Untuk itu, di setiap kota-kota tempat pelayanan Paulus, ia mengkader para pelayan, seperti Titus dan penatua lain, agar bisa menjadi penyambung lidahnya dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Bukan hanya mengajar, mereka juga dilatih agar bisa menjadi teladan iman bagi jemaat yang mendengar pemberitaan kebenaran Kristus. Teladan yang perlu dinyatakan dalam kehidupan para pelayan memang tampaknya kecil. Di antaranya tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Tentu hal-hal tersebut hanyalah contoh. Kita bisa menambahkan keteladanan yang sesuai dengan keadaan kita saat ini. Dan yang perlu kita ingat ialah bahwa para pelayan Tuhan bukan hanya sebatas pendeta dan penatua saja,
tetapi kita semua adalah pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di berbagai bidang kehidupan. Kita adalah pelayan Tuhan di pemerintahan, kita adalah pelayan Tuhan di pasar, kita juga adalah pelayan Tuhan di tengah keluarga kita. Justru karena kita adalah pelayan Tuhan, kita perlu belajar dari contoh-contoh keteladanan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Contoh-contoh ini dapat menjadi cermin bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Kita perlu terus merenungkan pertanyaan ini. Sudahkah kita menjadi teladan dalam kehidupan keseharian kita? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersyafaat bersama. Allah Bapa kami yang pemurah, pada saat ini kami berdoa kepadamu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tiada henti Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa memberikan kepada kami hati yang mau mengasihi sesama kami, hati yang mau melayani-Mu dalam setiap keadaan, dan setiap tempat di mana kami Engkau tempatkan, baik itu dalam pelayanan di gereja, ataupun pelayanan kami yang kami lakukan dalam masyarakat melalui pekerjaan kami. Agar hidup kami ini dapat memancarkan kasih-Mu bagi orang lain. Kami mau Engkau pakai menjadi teladan iman yang nyata bagi sekitar kami. Kami mau mewujudkan karya nyata kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mau memberi diri dalam setiap pelayanan yang ada, supaya kami dapat menjadi Alkitab terbuka, yang dilihat oleh orang lain, bahwa firman-Mu kami hidupi dalam keseharian kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk umat-Mu di gereja ini. Berkatilah kami dalam kehidupan keluarga kami, untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga dan menjadi teladan bagi lingkungan di sekitar kami. Berkatilah juga pekerjaan kami, agar kami juga dapat menyatakan pelayanan bagi sesama melalui pekerjaan kami itu. Dan kiranya Tuhan mau mencukupkan keluarga kami dengan berkat yang dari Tuhan saja. Berkati juga setiap anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan di jenjang sekolah maupun kuliah. Meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi dalam situasi ini, tapi kami yakin segala hal dapat mereka lewati hanya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau membimbing kami, agar kami dapat memancarkan iman kami kepadamu dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.